Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ganti dengan yang lainnya. Ucap Xiaoyan, aku tidak menyiapkan pakaian lain. Gaun putih itu dirusak olehmu. Aku sudah tidak punya lagi. Ucap Yuyan berkata dengan sedih. Xiaoyan tidak berdaya. Segera dia mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya. Gaun ini awalnya milik Cailin. Yuyan berukuran sama dengannya. Tentu sosok Cailin masih lebih sempurna. Wanita mendominasi yang mampu menyihir dunia itu sesuatu yang Yuyan tidak mungkin miliki. Yuyan mengambil pakaian itu kemudian memakainya. Senyuman bahagia muncul di wajahnya. Pas sekali, mungkinkah kamu mempersiapkannya untukku sebelumnya? Ucap Yuyan. Xiaoyan merasa tidak berdaya setelah mendengar ini. Jika bukan karena tawaran klon Sisun yang membangkitkan minatnya, Xiaoyan mungkin benar-benar membunuhnya tanpa berpikir panjang. Xiaoyan tidak mau menjawab Yuyan. Sebagai gantinya, dia bertanya tentang pokok masalahnya. Apakah klon Sisun yang kamu sebutkan tadi benar? Tanya Xiaoyan. Tentu saja itu benar. Hanya saja klonnya agak aneh. Ucap Yuyan. Aneh? Lalu bisakah aku mengambilnya? Tanya Xiaoyan. Ya, tapi kamu perlu melihatnya dulu untuk mengetahuinya. Ucap Yuyan mengangguk patuh. Sepertinya dia sudah menyerah pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tahu bahwa wanita di depannya ini sangat gila. Di mana lokasi klon tersebut? Tanya Xiaoyan. Tentu saja tidak ada di sini. Jika itu ada di sini, kupikir kamu juga sudah tahu bahwa segala sesuatu di sini tidak bisa diambil. Jawab Yuyan. Saat ini Yuyan masih memilah pakaiannya dengan ekspresi wajah tidak senang. Ini karena gaun panjang berwarna merah yang ia kenakan sebenarnya memiliki ukuran lebih besar di bagian dadanya. Tidak heran kamu meremehkanku. Ternyata wanita di sebelahmu lebih besar dariku. Ucap Yuyan. Kuharap kamu menepati janjinya. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Dia menatap Yuyan dengan tatapan acuh tak acuh. Jelas sekali Xiaoyan sudah tidak lagi memiliki kesan baik padanya setelah apa yang sudah dia lakukan. Jangan khawatir, aku akan menepati kata-kataku. Tapi sebagai gantinya, pil obat yang kamu janjikan kepadaku harus sesuai dengan kata-katamu. Ucap Yuyan. Mata indahnya melengkung menjadi bulan sabit. Menghadapi ketidakpedulian Xiaoyan, dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Masih ada senyuman manis di wajahnya. Ya, karena semuanya sudah jelas, mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno. Ucap Xiaoyan. Kamu ingin mengusirku? Ucap Yuyan sepertinya tidak mau pergi. Dan Xiaoyan tidak mau pergi bersamanya. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan yang dipinjamkan oleh roh dunia hanya bersifat sementara. Siapa yang tahu jika Yuyan tiba-tiba berubah pikiran dan melakukan sesuatu yang salah padanya lagi. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diri meskipun kamu benar-benar menggoda. Ucap Yuyan mengerutkan bibirnya. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan yang menyedihkan, dia juga menebak apa yang sedang dipikirkan Xiaoyan. Saat Xiaoyan mendengar kata ini, mau tak mau dia merasakan hawa dingin di hatinya. Bukankah menggoda menggambarkan makanan? Yuyan sepertinya menganggap Xiaoyan sebagai mangsanya. Bahkan mata yang menatap Xiaoyan saat ini bersinar terang. Seolah-olah dia siap memangsanya kapan saja. Nafsumu terlalu liar. Haruskah kamu perlu melakukan hubungan intim untuk terobosanmu? Tanya Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia bertanya karena penasaran. Hehehe, bisa dibilang begitu. Namun itu hanya berlaku pada orang tertentu. Hanya mereka yang beruntung saja yang bisa membuatku tidak bisa mengendalikan diri. Misalnya adalah dirimu. Aku bisa mencium aroma keberuntungan yang terpancar darimu. Kamu sungguh-sungguh menggoda. Ucap Yuyan membuang muka dengan canggung. Menggunakan keberuntungan sebagai tungku dan menyerap keberuntungan orang lain untuk diri sendiri. Ucap Xiaoyan. Sebenarnya aku tidak terlalu ambisi menyerap keberuntunganmu. Hanya saja kamu sama seperti Zuzang dan Shizun. Memiliki karisma dan aroma tubuh yang wangi. Bahkan dibandingkan dengan mereka, menurutku kamu lebih baik. Jawab Yuyan. Xiaoyan terdiam. Hal semacam ini tiba-tiba menjadi agak sulit untuk dibicarakan. Aku ingat pertama kali bertemu dengan Shizun. Dia jahat pada saat itu. Membunuh orang seperti membunuh semut. Dia haus darah. Dia adalah iblis yang keluar masuk sesuka hati. Namun penampilannya sangat menggoda. Dia memiliki sepasang mata sipit. Alisnya tajam seperti pedang. Dan alisnya tajam seperti busur panah. Ketampanannya benar-benar membuatku jatuh cinta secara diam-diam.
Aku mencoba yang terbaik untuk mendekat. Aku bahkan hampir musnah karenanya. Pada saat itu aku masih sangat lemah. Aku tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Jadi aku hanya menunggu dan menunggu. Sampai suatu saat dia mengalami perang besar dan terluka parah. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menyembuhkannya. Jalur kultivasi gandaku juga memiliki sifat penyembuhan. Dan pada akhirnya, kami melakukan kontak dari kulit ke kulit. Ucap Yuyan dengan pipi sedikit merah. Mendengar gosip tentang Sisun, ada sedikit kilauan di mata Xiaoyan. Dia juga penasaran orang semacam apa Sisun dan Susang itu. Setelah mendengar kata-kata dari Yuyan, Xiaoyan sedikit mengerutkan bibirnya. Yuyan ini benar-benar cerdik. Dia sebenarnya sangat berani mendekati orang seperti Sisun, memanfaatkan situasi untuk mengambil hati Sisun. Bisa jadi Yuyan juga meminum obat mujarab untuk membuatnya cantik atau semacamnya. Jika tidak, Sisun tidak mungkin memberinya jepit rambut kaca naga dan punik. Yuyan lalu berkata lagi, aku tidak menyangka dia akan pergi begitu saja pada akhirnya. Dia telah mengecewakan ketulusanku. Ucap Yuyan berbicara dengan sedih. Jadi meskipun dia tampan, dia sangat jahat. Dia sudah merenggut tubuhku dan juga menghancurkan ketulusanku. Ucap Yuyan lagi. Dia berharap Xiaoyan mengelus kepalanya. Xiaoyan memandang Yuyan dengan ekspresi curiga. Setelah berdehem, dia berkata, lalu bagaimana tentang Susang? Tanya Xiaoyan. Susang berbeda. Meski dia sangat kuat, namun temperamennya sangat aneh. Dia sedikit berbicara dan terlalu serius. Aku tidak memiliki banyak kesan tentangnya. Tidak peduli bagaimana aku menggodanya, dia sama sekali tidak menolehku. Aku curiga bahwa dia tidak menyukai wanita. Ucap Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu reinkarnasinya? Tanya Yuyan. Ya. Ucap Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Mendengar ini Yuyan segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi kamu benar-benar tidak menyukai wanita? Tanya Yuyan. Xiaoyan tercengang. Meskipun dia merasa tidak berdaya di hatinya, tapi sepertinya ide ini sangat bagus untuk dia gunakan. Fokusku pada kekuatan, sehingga aku tidak punya nafsu apapun. Baik itu wanita atau laki-laki, aku tidak menyukainya. Ucap Xiaoyan. Dia berharap setelah mengatakan kalimat ini, Yuyan menghilangkan pikirannya. Hehehe, fokus kekuatan, tepat sekali. Aku bisa menjadi sarana terbaikmu. Selama kamu bersedia berkultivasi ganda denganku, kekuatanmu pasti akan... Ucap Yuyan. Cukup, jangan membuat hal menjadi buruk lagi. Kalau tidak, pergi dari sini. Ucap Xiaoyan langsung menyela perkataan Yuyan. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyulitkanmu. Hanya saja aku tidak menduga. Susang sangat aneh. Bahkan reinkarnasinya pun juga sama. Makhluk tertinggi yang dirumorkan sangat membingungkan. Ucap Yuyan berkata dengan wajah muram. Aku punya beberapa resep obat di sini. Sebagai alkemis, kamu bisa melihatnya sendiri. Ucap Yuyan mengubah topik pembicaraan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa slip giok. Tidak dibutuhkan. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Setelah penghinaan yang terjadi sebelumnya, Xiaoyan saat ini tidak akan dapat dengan mudah ditundukkan. Untuk saat ini setidaknya Yuyan bisa berhenti melihatnya sebagai mangsa. Kenapa kamu malu-malu? Ayo, lihatlah dulu. Ucap Yuyan. Dia melemparkan slip giok itu ke Xiaoyan. Xiaoyan menoleh kemudian menggunakan persepsinya untuk mengidentifikasi. Pil 9 naga yang sejati. Ucap Xiaoyan. Pil ini dapat meningkatkan ukuran dan ketebalan. Juga efek peremajaan 10 kali lipat. Ucap Xiaoyan terbatuk 2 kali. Jika istrinya mengetahui hal seperti itu, mereka pasti akan berdiri dan berjuang untuknya. Tunggu sampai kita kembali ke dunia pertemuan iblis. Aku akan menyiapkan bahan-bahan obatnya untukmu. Jangan khawatir, aku adalah orang yang akan membantu seseorang sampai akhir. Ucap Yuyan berkata dengan lembut. Kalau begitu mari kita bicara tentang sisa peta ini dulu. Dan seni bela diri yang diwariskan ras Yuan Shen. Ucap Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Setelah berbicara, Xiaoyan mengeluarkan sisa peta yang diberikan Yuyan kepadanya ketika dia menyamar sebagai wanita pelarian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.